Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Iya Pak, saya mau kabur aja Pak, kabur ke Yaman. Kalau nggak di Yaman ya di Malaysia, di Kamboja, nggak apa-apa lah Pak. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Loh, bener kan? Think like a stranger. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Iya Pak, saya mau kabur aja Pak, kabur ke Yaman. Kalau nggak di Yaman ya di Malaysia, di Kamboja, nggak apa-apa lah Pak. Di India, di mana aja, yang penting bisa dapat kerja Pak. Karena di Indonesia susah cari kerja Pak. Lapangan pekerjaan di sini hanya janji Pak. Bapak loh janji 19 juta lapangan pekerjaan tapi nggak ada, nggak terwujud. Ya udahlah, kami kabur aja Pak. Contohin Pak cara kabur gimana Pak? Karena Pak Presiden kan pernah kabur dulu kemana itu? Yordania ya Pak ya. Gimana caranya kabur Pak? Ajarin dong rakyatnya caranya kabur Pak. Pak ini saya nggak ada modal tuh Pak, mau jadi TKI Pak. Duitnya nggak ada tuh, karena kan nggak kerja udah lama nganggur Pak. Gimana caranya kabur Pak? Baru kali ini ada seorang presiden ngusir rakyatnya yang suka mengkritik pemerintah ya. Rakyat itu mengkritik, artinya ada yang salah dengan pemerintah. Kerjanya nggak benar, janjinya nggak ditepati, makanya dikritik. Makanya dibilang Indonesia gelap begitu loh Pak. Maksudnya Indonesia gelap itu masa depannya belum kelihatan, janji-janjinya belum diwujudkan gitu loh Pak. Kok baperan sih Pak? Nggak boleh lah seorang presiden bilang gitu, rakyatnya mau diusir segala, suruh minggat ke Yaman. Memang Pak Anies suruh ke Yaman. Ya udahlah Pak, aku berangkat dulu ya Pak ya. Mau merantau Pak. Dah. Tenang, mau nyumbang devisa ke Indonesia. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Loh, bener kan? Think like a stranger, act like a native. Berpikirlah seperti orang asing, tapi berperilakulah seperti orang setempat. Okay? Berpikirlah seperti orang asing. Apa sih yang menarik dari orang asing itu? Orang asing itu bertanya yang tidak ditanyakan. Itulah orang asing. Tanya nih misalnya, kenapa ya motif songket begitu? Kamu bisa jawab nggak tuh? Dari dulu begini Pak. Songket ya begini. Iya saya tahu. Kenapa? Terus kita, aduh, saya nggak kepikir ya. Kenapa songket begini ya? Terus nih, Anindita pakai nih, motifnya batik apa songket nih? Batik. Batik. Kenapa ya motif batik begitu? Terus kita, aduh, kenapa ya? Aku tanya lebih jauh lagi. Batik kenapa ya warnanya kok coklat sama hitam ya? Kenapa ya kalau di Pekalongan kok warnanya merah kuning gitu ya? Lasem itu kan ya dari dulu begitu Pak, ya itu cirinya. Ya iya saya tahu, tapi kenapa gitu? That's being a stranger. Jadi saya selalu mengatakan, menjadilah seperti orang yang tidak berada di sini dan bertanya hal-hal yang tidak biasa ditanyakan. Coba semuanya angkat jarinya, angkat tangan. Jarinya berapa? Kenapa 5? Pak yang bener aja, jari ya 5 Pak, namanya manusia gitu kan. Ini pertanyaan, mungkin nggak Anda ditanyain orang di sebelah Anda gitu, Mbak, jarinya 5 kenapa ya? Kira-kira Anda langsung pindah tempat bukan nggak tanya gitu? Ini berarti yang tanya nih belum sembuh nih gitu kan kira-kira. Masa jari ditanyain? Pertanyaan saya, siapa yang kira-kira tanya ke Anda jarinya 5? Coba? Anies. Ya, selain Anies lah. Hah? Kecil. Ada jawaban lain? Ya, anak kecil. Atau kalau memang ada IT, tahu IT ya? Makhluk luar angkasa. Kalau ada tuh gitu. Dia datang ke bumi, dia pasti tanya, kenapa ya ada di sini ada hidung gitu? Kenapa ya 2 matanya? Kenapa? Kita itu udah nggak tanya lagi. Kenapa? Karena kita berada di dalam dunia manusia.
Di dalam dunia manusia, ya namanya manusia pasti jarinya 5, matanya 2. Itulah umumnya. Karena itu kita bertanya lagi. Nah, seringkali kita itu terlalu dalam hidup dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita, sampai kita menerima apapun yang ada tanpa pernah mempertanyakan. Akhirnya nggak punya jawaban. Kenapa songket begitu? Ya dari dulu, Pak. Kenapa batik begitu? Ya dari dulu. Nah, efek dari tidak bertanya itu, kemudian kita tanpa sadar menerima, tanpa sadar tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Jadi untuk tumbuh kemampuan berpikir kritis, tarik diri Anda sedikit keluar dari apapun dunia itu. Nah, ini pengalaman saya selama ini. Saya selalu mencoba selalu bertanya dengan itu. Why? Kenapa? Why? Everything. Why? Dan saya memimpin kalau di organisasi bukan dengan instruksi tahap mulainya, tapi dengan pertanyaan. Why? Nah, dengan begitu, teman-teman, kita bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan ini terkait IM nih. Ini pengalaman zaman dulu ketika rekrutmen IM. Itu kalau rekrutmen suka ada yang begini, Pak, saya tertarik ikut Indonesia Mengajar, Pak. Syaratnya apa? Oh, jawab saya, Anda nggak usah daftar. Kalau tanyanya syaratnya apa? Karena syarat itu bisa dibaca di website. Kalau Anda ketemu saya dan tanya syaratnya apa, nggak usah ikut. Kami butuhnya orangnya begini, Pak, kenapa syaratnya di bawah umur 25? Pak, kenapa syaratnya belum menikah? Oke? Itu adalah pertanyaan yang menimbulkan percakapan. Tapi kalau pertanyaan yang tadi menimbulkan percakapan nggak? Enggak. Pertanyaan 1, 2, lihat di website aja. Ada semua. Nah, teman-teman, memancing pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan percakapan, yang menumbuhkan kemauan untuk membandingkan, itulah yang kita butuhkan. Waktu saya masih SMA menuju kuliah, saya ini diberi oleh paman saya sebuah buku yang sangat berkesan. Saya nggak tahu buku itu masih ada apa tidak, tapi buku lama, namanya Breakthrough Thinking. Anandita cek coba di Google, masih ada nggak tuh buku itu? Namanya Breakthrough Thinking. Karena itu buku saya ingat sekali. Luar biasa, dalam beberapa waktu terakhir, publik kembali dibuat gaduh oleh pernyataan dari Prabowo Subianto yang berbunyi, kalau mau kabur, kabur aja. Kalimat singkat ini langsung menyebar luas, memicu perdebatan dan mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Di media sosial, potongan ucapan tersebut viral dalam hitungan jam. Banyak yang langsung merespon dengan emosi. Bagi sebagian orang, kalimat itu terdengar keras bahkan dianggap menyakitkan. Dalam kondisi di mana banyak masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, dan beban hidup yang semakin berat, ucapan seperti itu dinilai tidak mencerminkan empati. Komentar-komentar pun bermunculan. Ada yang menyayangkan, ada yang mengkritik tajam, bahkan ada yang merasa kecewa. Narasi tentang pemimpin yang tidak memahami rakyat mulai bergulir di berbagai platform. Bagi kelompok ini, kata-kata bukan sekedar ucapan, melainkan cerminan sikap dan kepedulian. Akibatnya, yang sampai ke publik seringkali adalah versi yang sudah terpotong. Kalimat yang seharusnya memiliki latar belakang tertentu menjadi berdiri sendiri, lalu ditafsirkan secara bebas. Disinilah potensi kesalahpahaman muncul. Di tengah situasi ini muncul juga suara-suara yang mengingatkan pentingnya keterbukaan terhadap kritik. Tokoh seperti Anies Baswedan misalnya, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Ia menyampaikan bahwa pemimpin harus siap mendengar, karena dari situlah perbaikan bisa terjadi. Pernyataan seperti ini kemudian ikut masuk dalam arus diskusi publik. Banyak yang mengaitkan dengan situasi yang sedang terjadi, meskipun tidak selalu disampaikan secara langsung. Lagi-lagi, publik menjadi penafsir, menghubungkan satu pernyataan dengan pernyataan lain. Disinilah dinamika politik terlihat jelas. Bukan hanya soal apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana itu dipahami. Bukan hanya soal niat, tetapi juga dampak yang ditimbulkan. Apakah benar ada kemarahan besar dari rakyat? Jawabannya tidak sesederhana itu. Yang ada adalah spektrum reaksi, mulai dari yang sangat kritis, yang netral, hingga mendukung. Semua bercampur menjadi satu dalam ruang publik yang terbuka.
Dan ini sebenarnya adalah tanda dari demokrasi yang hidup. Masyarakat berani bersuara, berani mengkritik, dan berani menyampaikan pendapat. Namun di sisi lain, ini juga menjadi tantangan bagaimana menjaga agar diskusi tetap sehat dan tidak terjebak dalam emosi semata. Di tengah dinamika politik yang terus bergerak, pernyataan para tokoh publik kembali menjadi sorotan. Kali ini perhatian tertuju pada bagaimana Anies Baswedan berbicara tentang pentingnya kritik dalam demokrasi dan bagaimana publik kemudian mengaitkannya dengan Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, Anies menegaskan satu hal yang cukup mendasar, bahwa kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian penting dari proses memperbaiki kebijakan. Ia menyampaikan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak alergi terhadap kritik, justru harus membuka ruang dialog seluas-luasnya. Pernyataan ini terdengar normatif, bahkan bisa dibilang merupakan prinsip umum dalam sistem demokrasi. Namun situasi menjadi berbeda ketika publik mengaitkannya dengan konteks yang sedang hangat, yakni pernyataan Prabowo yang sebelumnya menuai kontroversi. Ucapan "kalau mau kabur-kabur aja" yang dilontarkan Prabowo sempat memicu perdebatan luas. Bagi sebagian masyarakat, kalimat itu terasa keras dan kurang empati. Tapi bagi yang lain, itu adalah bentuk ketegasan yang ditunjukkan pada pihak tertentu, bukan kepada rakyat secara keseluruhan. Disinilah narasi mulai terbentuk. Dalam politik, tidak semua hal disampaikan secara langsung. Ada kalanya pesan dibungkus dalam pernyataan umum. Ada kalanya disampaikan dengan cara yang lebih halus. Tapi ada juga kemungkinan bahwa pernyataan tersebut memang berdiri sendiri sebagai prinsip tanpa ditujukan kepada siapapun secara spesifik. Masalahnya, di era media sosial, publik tidak selalu menunggu penjelasan lengkap. Potongan pernyataan, kutipan singkat, dan narasi yang sudah dibingkai dengan sudut pandang. Sudut pandang tertentu lebih cepat menyebar. Dalam waktu singkat, opini terbentuk. Dan seringkali opini itu terasa seperti fakta, padahal realitasnya jauh lebih kompleks. Anies mungkin sedang berbicara tentang prinsip demokrasi. Prabowo mungkin sedang menyampaikan ketegasan dalam konteks tertentu. Tapi ketika keduanya bertemu dalam satu ruang publik yang sama, publik mulai menarik garis, menghubungkan titik-titik dan membentuk cerita mereka sendiri. Inilah yang disebut sebagai perang narasi. Bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana setiap pernyataan dipahami, ditafsirkan, dan kemudian disebarluaskan. Dalam proses ini, makna bisa berubah, niat bisa bergeser, dan persepsi publik bisa terbentuk tanpa dasar yang sepenuhnya utuh. Namun di balik semua itu ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, pentingnya komunikasi. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mengambil keputusan, tetapi juga untuk menyampaikan pesan dengan cara yang tepat. Karena dalam banyak kasus bukan hanya isi yang dinilai, tapi juga cara penyampaiannya. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Di tengah banjir informasi, kemampuan untuk memilih, memahami konteks dan tidak langsung bereaksi menjadi sangat krusial. Karena pada akhirnya demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita mendengarkan, memahami dan merespon dengan bijak. Apakah Anies benar-benar mengkritik Prabowo atau itu hanya interpretasi publik? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Yang jelas, peristiwa ini menunjukkan satu hal, bahwa dalam politik modern, kata-kata bukan sekedar ucapan. Ia bisa menjadi pesan, simbol, bahkan senjata dalam membentuk opini. Dan di tengah semua itu, publiklah yang memegang peran sebagai penafsir utama.